Halo, saya Ferry. Hari kita mau melanjutkan belajar kita tentang Microsoft Excel 2019. Kita ingin belajar tentang fungsi baru yang ada di Excel 2019, yaitu fungsi IFS, if sama IFS lah, begitulah. Ya, kita mau belajar sama-sama hari ini. Oke, mari kita mulai. Di IFS, nah dia bilang seperti ini: lelah mengetik fungsi IFS bertumpuk yang rumit. Nah, fungsi IFS adalah solusinya. Dengan fungsi ini, syarat diuji dalam urutan yang Anda tentukan. Nah, dia bilang seperti itu nih. Jika lolos, hasilnya akan dikembalikan. Anda juga dapat menentukan pengecualian. Nah, sertakan semua jika tidak ada kondisi yang terpenuhi. Pelajari selengkapnya di IFS. Nah, mari kita buka lebih dalam ya, ini ya, IFS seperti apa. Nah, fungsi IFS memeriksa apakah satu atau beberapa kondisi terpenuhi dan mengembalikan nilai yang sesuai dengan kondisi true pertama. IFS dapat menggantikan beberapa pernyataan IFS yang bertumpuk. Pernyataan if yang bertumpuk, dan jauh lebih mudah dan dibaca dengan beberapa kondisi. Nah, sintaknya kita akan belajar sangat sederhana, yaitu adalah IFS. Nah, sesuatu benar satu, nanti nilai yang keluar seperti apa? Yang pertama. Terus kita punya kondisi yang kedua, suatu benar yang kedua, nanti nilainya yang kedua tuh apa? Nah, nanti kita juga punya ada kondisi yang ketiga, nanti nilainya yang ketiga itu apa, dan seterusnya. Nah, di sini dia bilang nih, harap diingat bahwa fungsi IFS memungkinkan Anda untuk menguji hingga 127 kondisi yang berbeda. Jadi itu fungsi ini tuh memiliki batas sampai ke kondisi 127. Namun memang di sini dia bilang, namun tidak dianjurkan untuk menumpuk terlalu banyak kondisi dengan pernyataan if atau IFS. Alasannya karena berbeda kondisi perlu dimasukkan dalam urutan yang benar, dan ini bisa sangat sulit untuk dibuat, diuji, dan diperbarui. Ya, benar. Karena semakin bertumpuk kondisinya, semakin bertumpuk rumusnya, nanti kalau ada pembaharuan, kalau ada sesuatu yang harus kita revisi, rumusnya itu akan banyak dan kita akan kesusahan. Jadi memang disarankan untuk tidak terlalu banyak untuk membuat if bertumpuk ini atau IFS bertumpuk ini, gitu ya. Nah, gimana nih cara pengimplementasiannya ya? Kita akan coba langsung. Oke, mari kita praktekkan fungsi IFS. Saya buat contoh kecil-kecilan saja ya. Saya misal punya nih hari pasaran dari Pon, Wage, Kliwon, Legi, ini Pahit. Saya punya urutan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini saat kita panggil dengan kondisi IFS ya, kayak kita punya nih di sini nih tuh hari pasaran. Ya, kita mau tahu nih urutannya tuh urutan berapa ya. Saya tetap mau cari tahu Wage itu urutan keberapa sih sebetulnya. Nah, kalau kita pakai IFS itu sangat mudah kondisinya ya. Ini IFS ya, kita panggil nih, jika kondisi Wage ini sama dengan
pon, ya. Nah, karena pon ini sebagai acuannya, kita harus bikin absolut kan pakai dolar. Cara bikin dolar gampang itu pakai F4 ya. Kita pencet F4. Nah, kalau si wage itu sama dengan yang kita tunjuk di tabel pasaran kita, maka nilai yang benarnya adalah 1. Oke. Nah, kita lakukan yang sama untuk yang di berikutnya. Maksudnya di hari yang berikutnya, yang di wage. Kita F4 lagi. Kondisinya ini kondisi yang kedua, kalau nilainya benar. Habis itu dengan kondisi yang ketiga, kalau si wage ini sama dengan kliwon, ya, dia punya nilai nih, yang nomor 3. Nah, yang keempat, kalau kondisinya wage ini sama dengan lagi ini, dia hasilnya 4 ini nih. Nah, kemudian kalau si wage ini sama dengan pahing, dia akan menghasilkan nilai 5. Kalau sudah, tutup kurung. Jadi dalam rumus ini kita punya 5 kondisi. Oh, sorry. Tadi yang di sini belum saya absolutkan ya. Bikin absolut pakai F4 saja. Terus yang ini belum saya F4, ini saya F4. Untuk hasilnya pun juga sama, harus F4 juga, karena biar tidak gerak. Hasilnya biar tidak gerak juga. Sebentar, ini saya F4. Saya bikin absolut semua. Oke. Kalau sudah nih, dari IFS ini kita punya 5 kondisi dengan nilai 5 nilai yang berbeda. Mari kita coba enter. Oh, sorry, ini harusnya titik koma. Oke, kita coba lagi ya. Sudah. Ya, langsung keluar nih, wage nomor 2. Coba kalau kliwon jadi apa ya? Kliwon. Kita copy aja, kita paste. Oh, kliwon nomor 3. Coba kita pahing. Kalau kita nomor 5. Dia akan mengikuti sesuai tabel yang kita buat. Oke. Nah, jadi pertanyaan adalah kalau ini Senin, ya namanya hari ya, kita nilai aja ya. Hasilnya akan seperti apa sih? Karena dia tidak ada di daftar, dia akan muncul none, ya, tidak teridentifikasi. Nah, untuk menghasilkan none ini atau untuk menghilangkan none ini dalam tampilan Excel, kita bisa menambahkan di kondisi atau di rumusnya. Rumus if ini kita bisa memberikan fungsi tambahan lagi, karena ini fungsi yang sudah ada sebelumnya. Itu adalah if error. Nah, if error seperti apa? If error adalah membuat atau menghasilkan nilai jika nilai yang dimunculkan dalam satu sel itu berupa nilai yang tidak teridentifikasi atau dia katakan error, dia akan bisa memberikan nilai tersendiri. Nah, nilai sendiri itu apa? Misal kita mau buat nih, kalau dia kosong, kita mau kasih nilai di sini bukan pasaran gitu ya. Bukan hari pasaran, seperti itu. Tutup kurung. Jadi nanti kalau kita masukkan
kita turunkan. Oh, ternyata Senin itu bukan hari pasaran. Nah, itu fungsi tersendiri dari if error. If error kondisinya adalah kalau kita ketemu yang nan tadi, biar tidak tampil nan gimana sih? Nah, kita memberikan fungsi if error itu. Kalau if error itu sudah ada di Microsoft Excel yang di bawah tahun 2019 sudah ada. Jadi untuk yang terbaru ini adalah IFS. Ya, itu sangat, saya bilang ini sangat menyenangkan, sangat mudah untuk diimplementasikan di beberapa penggunaan seperti pemberikan grade, ya, grade nilai, mau grade nilai A, B, C, D, E mungkin dengan rank nilai tersendiri yang diinginkan oleh si pembuat. Misal dari 90 sampai ke 100 itu grade-nya A, nanti misal 70 sampai ke 90 itu grade-nya B, dan seterusnya. Dan itu sangat mudah dipakai pengimplementasian IFS itu dalam kondisi semacam itu. Gitu ya. Gitu dulu untuk belajar IFS-nya, semoga bisa dimengerti. Nah, di video berikutnya kita mau belajar fungsi yang baru lagi yang di Microsoft Excel 2019. Setelah kita belajar Colgate, IFS, di video berikutnya kita akan belajar tentang MaxIF. Nah, MaxIF seperti apa? Coba kita implementasikan atau coba di video kita berikutnya. Mungkin dua sekalian ya, karena ini hampir sama, MaxIFS sama MIFS. Oke, terima kasih. Mungkin kalau teman-teman suka dengan video ini bisa di like dan bisa di subscribe juga. Kalau perlu bisa dibagikan ke teman-teman yang mungkin ingin belajar tentang fungsi IFS ini lebih mendalam. Gitu. Dah.